Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi anak-anak akan sama-sama belajar bersama Ibu Vita di dalam pembelajaran matematika. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar mengenal bangun ruang. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu murid dapat memahami pengertian bangun ruang. Yang kedua, murid dapat menyebutkan bentuk-bentuk bangun ruang. Yang ketiga, murid dapat menemukan benda-benda yang berbentuk bangun ruang yang ada di sekitar kita. Nah, apa ya itu bangun ruang? Bangun ruang adalah suatu bentuk benda yang mempunyai ruang dan dapat diisi. Ya, namanya juga ruangan ya anak-anak ya. Kalau ruangan, kalau diisi itu bisa ya karena mempunyai ruang, ya ada luas, ya ada tinggi. Ya di situ. Jadi contohnya adalah ruangan kelas. Ruangan kelas kalau kita masukkan meja, kalau kita masukkan buku, kita masukkan kursi, bahkan orang yang banyak pun masuk ke dalam kelas itu bisa ya, karena adalah bentuk bangun ruang ya, adalah benda ruang ya, bangun ruang. Jadi bangun ruang itu adalah benda yang mempunyai ruang dan dapat diisi. Macam-macam bangun ruang apa saja? Di sini ada 5 ya yang kita pelajari. Yang pertama ada kubus ya, yang paling kiri ya, ada kubus. Kubus itu bentuknya seperti ini. Anak-anak amati ya. Lalu yang kedua ada balok. Ya, balok itu lebih panjang ya dan lebih pendek dibandingkan dengan kubus. Lalu yang ketiga ada kerucut. Kerucut itu bentuknya meruncing ke atas, kemudian di bawahnya ada alas. Ya, yang keempat ada bola dan yang kelima itu ada tabung. Ya, jadi bangun ruang ada 5. Pertama kubus, 2 balok, 3 kerucut, 4 bola, 5 tabung. Nah, kita sekarang masuk ke dalam yang pertama, kubus ya. Anak-anak perhatikan ya, ini adalah gambar kubus. Kubus itu memiliki 6 sisi ya. 6 sisi itu yaitu sisi yang atas, bawah, kanan, kiri, belakang, dan depan ya. Jadi ada 6 sisi. Kemudian ini adalah contoh benda yang berbentuk kubus ya. Ada rubik, ada dadu, ada kardus, dan ada juga box kado ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke yang kedua. Yang kedua ada balok. Balok juga sama dengan kubus, memiliki 6 sisi. Sisi yang atas, bawah, kanan, kiri, belakang, dan juga depan. Nah, apa saja benda yang berbentuk balok? Contohnya seperti kotak tisu, kotak pensil, dan juga penghapus. Itu adalah contoh benda yang berbentuk balok. Nah, yang ketiga ada kerucut. Ya, kerucut itu bentuknya seperti ini ya anak-anak ya. Nah, kerucut itu memiliki 2 sisi, yaitu sisi lengkung yang berbentuk seperti segitiga ya, dan ada sisi yang bawah yang berbentuk seperti lingkaran. Nah, apa saja contoh benda yang berbentuk kerucut? Contohnya adalah topi ulang tahun. Ya, yang bagian sisi lengkung yang seperti berupa segitiga itu adalah sisi yang pertama, sisi yang kedua itu adalah yang bagian bawah yang seperti bentuk lingkaran. Ya, kemudian ada juga topi untuk petani. Ya, ini juga adalah contoh benda berbentuk kerucut. Kemudian ada kon ya, kon es krim. Ya, ini adalah yang seperti kerupuk untuk di es krim itu ya. Nah, kemudian ada bola. Bola memiliki 1 sisi ya. Jadi kalau anak-anak punya bola ya, punya bola yang bola berupa karet seperti itu, kalau anak-anak kempeskan ya dan anak-anak datarkan itu akan hanya memiliki 1 sisi saja
ya. Nah, apa saja contoh benda yang berbentuk bola? Contohnya itu ada buah melon ya yang masih utuh, ada bola kaki, ada bola basket, ada kelereng, dan juga ada bola kasti. Ya, itu adalah contoh benda yang berbentuk bola. Lalu yang kelima ada tabung. Tabung memiliki 3 sisi. Sisi yang atas seperti lingkaran, sisi yang bawah seperti lingkaran, dan sisi yang tengah yang seperti bentuk kalau anak-anak punya kotak kotak atau botol minum ya. Kalau anak-anak punya botol minum, maka yang biasanya anak pegang itu, yang bagian badannya itu adalah sisi yang ketiga. Ya, sisi yang pertama tadi yang bagian atas yang seperti bentuk lingkaran, yang sisi kedua yang bawah seperti bentuk lingkaran juga, kemudian sisi yang badannya itu adalah sisi yang ketiga. Lalu, apa saja contoh benda berbentuk tabung? Ini adalah contoh-contoh benda yang berbentuk tabung. Ya, contohnya ada kaleng soda, ya kemudian ada gelas, ada botol minum, dan juga ada kaleng susu. Ya, ini adalah contoh benda yang berbentuk tabung. Ya, nanti anak-anak boleh perhatikan rumah kalian yang ada di dalam rumah kalian atau di lingkungan sekitar kalian. Coba kalian temukan benda-benda yang berbentuk kubus, berbentuk balok, berbentuk kerucut, berbentuk bola, dan berbentuk tabung. Ya, nah sekarang karena sudah Ibu jelaskan tentang bangun ruang itu, ya anak-anak pasti sudah tahu ya apa itu bangun ruang, macam-macam bangun ruang dan contoh benda berbentuk bangun ruang. Ya, jadi sekarang anak-anak boleh berlatih ya dengan mengerjakan soal-soal latihan ini di dalam buku kalian ya supaya kalian masih ingat gak dari yang Bu Vita jelaskan tadi. Ya, contohnya nih Bu Vita bacakan satu soal ya di sini ya yang nomor 1 ya. Lili bermain kelereng. Kelereng itu berbentuk apa? Ya, bentuk bangun ruang yaitu bola ya. Dan selanjutnya sampai ke nomor 10 ya, anak-anak kerjakan ya. Nah, setelah mengerjakan itu nanti ada aktivitas menulis ya supaya anak-anak punya catatan. Jadi kalau nanti mau formatif atau mau sumatif, anak-anak punya catatan untuk anak-anak pelajari kembali supaya saat sumatif anak-anak bisa mengerjakan dengan baik dan bisa mengerjakan dengan benar dan tepat ya. Jadi terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah mendengarkan. Semoga hari ini anak-anak tetap bersukacita di dalam mengerjakan setiap tugas-tugas anak-anak ya. Tuhan memberkati. Dadah.